Saya dari kelas PAIG kelompok 7 dan akan membahas sepertiga terakhir dari materi 7 dengan subtema yaitu fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semuanya, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita mengambil absen dulu ya. Zaki Satria, Ini Pak. Nafan Ardian, Ya Pak. Ahmad Cecep, Kalau nggak jalan kendaraan ya Pak. Jadi, Muhammad Arel, iya Pak. Yusuf. Kecelakaan kemarin Pak. Oke, baik. Baik Anda semuanya, hari ini kita akan belajar tentang fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru. Sebelum kita mengetahui fungsi-fungsinya, kita harus mengetahui dulu apa itu model pengembangan kurikulum. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat. Nah, pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum itu adalah pola atau pedoman yang digunakan dalam merancang, melaksanakan, dan menyempurnakan kurikulum agar apa? Agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan efektif. Nah, kita contohkan seperti ini. Anggaplah kita ingin pergi ke suatu tempat yang tempat itu sebelumnya tidak pernah kita kunjungi. Tentu kita butuh pedoman atau petunjuk arah agar bisa sampai ke tempat tersebut. Anggaplah kita menggunakan Google Maps. Nah, Google Maps inilah yang akan menuntun kita atau menjadi pedoman kita untuk sampai ke tempat tersebut. Begitu juga dengan guru. Guru membutuhkan model pengembangan kurikulum sebagai pedoman agar guru itu mengetahui apa yang ingin diajarkan, bagaimana cara melaksanakannya atau bagaimana cara mengajarnya, dan bagaimana cara mengukur tercapai atau tidaknya pembelajaran tersebut. Oke, sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke topik atau inti dari materi kita itu, yaitu fungsi model pengembangan kurikulum. Yang pertama fungsinya yaitu sebagai pedoman dalam merancang pelajaran. Nah, sebelum mengajar, kita sebagai guru harus mempersiapkan pelajarannya dengan baik sebelum kita mengajar itu. Sama seperti halnya prajurit yang ingin berperang, tentu dia harus mempersiapkan strategi dan amunisi yang baik. Begitu juga dengan guru sebelum dia mengajar. Seorang guru itu harus menentukan yang pertama tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, materi apa yang ingin dia sampaikan. Yang ketiga, metode apa yang dia gunakan. Yang keempat, apa media pembelajarannya. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk evaluasinya. Nah, model pengembangan ini membantu guru untuk menyusun semua komponen tersebut dengan sistematis agar guru itu tidak mengajar itu secara spontan dan acak-acakan. Karena kalau seperti itu nanti pembelajarannya tidak efektif dan murid itu tidak akan paham apa materi atau inti dari pembelajaran tersebut. Contoh nyatanya seperti ini. Anggaplah kita seorang guru yang ingin mengajarkan materi PAI tentang sholat jenazah. Nah, guru atau kita sebagai guru, yang pertama kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita mengajarkan sholat jenazah itu? Anggaplah contohnya tujuannya agar murid itu dia tahu dan bisa melaksanakan sholat jenazah di kemudian hari. Nah, yang kedua harus menentukan materi apa yang ingin disampaikan. Apakah nanti materinya tentang pengertian, tentang hukum, atau tentang bacaan-bacaan yang akan dibaca saat sholat jenazah. Selanjutnya, metode apa yang digunakan? Apakah nanti metodenya menjelaskan, apakah metodenya nanti dengan menunjukkan video pembelajaran. Nah, yang keempat, media pembelajarannya. Apa media yang ingin kita gunakan untuk menjelaskan pelajaran tersebut? Apakah menampilkan PPT seperti ini, atau menampilkan video pembelajaran, atau dengan buku-buku pelajaran? Nah, yang terakhir, bagaimana bentuk evaluasi agar guru itu dapat menilai bahwa pelajaran itu telah sampai pada tujuannya. Apakah nanti murid itu disuruh mempraktekkan, atau mungkin
ditanyai secara lisan. Nah, jadi intinya model pengembang kurikulum ini berfungsi agar guru itu menjadi tahu apa yang harus dilakukannya sebelum kegiatan belajar mengajar. Oke, sudah paham dengan fungsi yang pertama? Paham, Pak. Ya, selanjutnya kita lanjut kepada fungsi yang kedua. Yaitu fungsi yang kedua, membantu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Anda semuanya, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan, memiliki minat, dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap peserta didik itu mereka unik. Ada yang paham ketika guru itu menjelaskannya dengan metode ceramah. Ada yang paham ketika guru itu mempraktekannya dengan metode yang menampilkan video pembelajaran, atau mungkin lebih paham ketika itu dipraktekkan secara langsung. Dan juga minat peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang minat dengan pelajaran A tapi agak kurang di mata pelajaran B atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru tidak boleh menggunakan satu metode yang sama dalam mengajar. Nah, disinilah fungsi dari model pengembang kurikulum ini, membantu guru agar guru itu memahami kebutuhan setiap peserta didiknya. Contoh, di dalam kelas guru mengajarkan tentang membaca Al-Quran dengan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan baca dari peserta didik. Di satu sisi ada murid itu yang sudah fasih dalam membaca Al-Quran, dan ada murid ini yang masih terbata-bata atau masih belum lancar. Maka metode yang harus digunakan itu berbeda. Mungkin kepada peserta didik yang fasih ini mungkin bisa diberikan dia tugas membaca surah yang lebih panjang, dan kepada yang masih belajar ini membaca surah yang pendek. Nah, walaupun metodenya berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan tingkat bacaan Al-Quran bagi peserta didik itu. Nah, jadi fungsi model pengembang kurikulum pada tahap ini yaitu agar guru dapat mengajar sesuai kompetensi, sesuai bakat, dan sesuai kemampuan para peserta didiknya. Oke, sudah paham dengan fungsi yang kedua? Nah, oke, lanjut kita kepada fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga yaitu membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, mungkin kita semua sama, Ananda juga, setiap apa yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Contoh, Ananda jauh-jauh dari kampung pergi kuliah ke Padang, pasti ada tujuannya. Apakah itu tujuannya ingin menuntut ilmu atau mendapatkan gelar. Nah, begitu juga dengan kegiatan pembelajaran ini pasti memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan tersebut yang menjadi arah dari sebuah kegiatan pembelajaran. Contoh, kita adalah guru PAI atau guru sejarah Islam contohnya. Nah, tujuan dari belajar sejarah Islam ini adalah agar murid itu tahu sejarah-sejarah Islam dan dapat memetik hal-hal baik dari sejarah tersebut. Maka dalam proses pembelajaran itu, guru itu juga harus menjelaskan materi tentang sejarah Islam itu. Tidak boleh melenceng kepada hal-hal yang lain. Contoh, hari ini kita belajar tentang sejarah Nabi Musa, tetapi malah di kelas itu guru menjelaskan tentang isu-isu politik seperti MBG atau yang lainnya yang tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, itulah fungsi dari model pengembangan kurikulum, yaitu menjadi agar guru itu tetap fokus pada apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Oke, sudah paham dengan fungsi yang ketiga? Oke, kita lanjut kepada fungsi yang keempat. Nah, fungsi yang keempat yaitu membantu guru memilih materi dan metode yang tepat. Nah, dalam pembelajaran tersebut, metode yang digunakan harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Tidak semua materi itu bisa diajarkan dengan cara yang sama. Contohnya seperti ini. Kita akan mengajarkan tentang materi wudhu. Maka metode yang tepat untuk kita gunakan adalah dengan cara praktek, agar setelah menjelaskan apa itu wudhu dan gerakan-gerakannya, siswa dapat langsung mempraktekannya. Maka itu adalah metode yang tepat. Nah, itulah fungsi model pengembang kurikulum di sini. Itu membantu guru untuk menentukan
metode yang tepat untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, agar guru dapat memilih cara mengajar yang efektif agar tujuan pembelajaran itu sampai kepada gagasan di awal atau tujuan yang telah ditentukan. Oke, sudah paham dengan fungsi yang keempat? Nah, lanjut kita kepada fungsi yang kelima. Fungsi yang kelima yaitu sebagai dasar melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Nah, setelah guru itu menyampaikan pelajaran, maka guru itu harus mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Disinilah pentingnya evaluasi. Model pengembangan kurikulum ini membantu guru untuk menilai apakah murid-murid ini paham atau tidaknya. Contoh, mungkin guru itu menjelaskan materi tentang mengetahui sifat-sifat Allah dan memahami sifat-sifat Allah. Setelah mengajarkannya, guru bisa mengetes atau menanya kepada murid tersebut tentang sifat-sifat Allah tersebut. Nah, disinilah guru itu mengetahui siapa murid yang sudah paham, siapa murid yang belum paham, dan siapa murid yang mesti diperbaiki pengetahuannya. Nah, hasil ini kemudian akan digunakan untuk guru itu memperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Nah, inilah fungsi dari model pengembangan kurikulum, yaitu guru bisa tahu apakah pembelajaran yang diajarkan itu berhasil atau tidak. Sudah paham dengan fungsi yang kelima? Oke, lanjut kita kepada fungsi yang keenam. Fungsi yang keenam yaitu meningkatkan profesionalisme guru. Nah, guru profesional itu bukan hanya dinilai dari cara mengajarnya, tetapi guru profesional juga harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Nah, pemahaman terhadap materi pembelajaran membantu guru untuk menjelaskan tugas-tugas tersebut secara terarah. Contoh, kita bandingkan ada dua orang guru. Yang satu dia masuk tanpa persiapan, mengajarkan secara spontan saja. Dan yang kedua, guru ini telah mempersiapkan dari sebelumnya, yaitu apa materi yang diajarkannya, apa tujuannya, metode apa yang digunakannya. Nah, dari antara dua guru ini, siapa yang terlihat lebih profesional? Tentu guru yang telah menyiapkannya dari sebelum dia mengajar tersebut. Nah, inilah manfaat dari model pengembangan kurikulum agar guru itu lebih profesional dalam mengajar murid-muridnya. Nah, dengan 6 fungsi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika guru itu memahami dan menerapkan pengembangan kurikulum ini, maka berfungsi untuk guru itu dapat mengajar secara lebih terarah, sistematis, dan efektif. Pembelajaran itu menjadi lebih bermakna karena sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Oke, apakah Anda semua sudah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi? Paham, Pak. Audio Jungle.